Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini saya akan membahas tentang struktur kontrol pemilihan. Kemarin kita sudah belajar bagaimana cara menginputkan data melalui keyboard. Nah, sekarang kita akan belajar tentang struktur kontrol pemilihan. Apa aja sih yang ada di Java, bukan Java ya. Semua pemrograman itu punya kontrol pemilihan. Nah, kalian pasti pernah mendengar yang namanya if else, if, dan switch case. Nah, jadi ada 4 jenis kontrol pemilihan yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, untuk yang pertama adalah if. Nah, pernyataan if ini akan menentukan sebuah pernyataan atau blok kode yang akan eksekusi jika dan hanya jika persyaratan bernilai benar atau true. Nah, ini contohnya misalnya if Boolean expression true. Nah, jadi jawabannya di sini harus true. Misalnya contohnya apa? If 80 lebih besar dari 79. True kan itu ya? 80 kan lebih besar dari 79. Nah, jika jawabannya true, maka dia akan menuju statement. Jika jawabannya false, maka statement ini akan dilewatin. Itu contohnya if. Nih, contohnya ada gambarnya nih. Nah, jika if dia bernilai true, maka dia akan menjalankan statement. Nah, jika dia false, maka dia akan langsung menuju end. Nah, kalau kalian pernah belajar flowchart kan pasti ada tuh true false-nya. Nah, seperti inilah if percabangan. Ini jika hanya menggunakan if. Tapi kalau menggunakan else, nah kalau if kan dia hanya false, jika false maka langsung end. Tapi kalau menggunakan else, ini adalah contoh codingannya. Nah, contohnya adalah nilai 70. Integer nilai variabelnya, variabel nilai sama dengan 70. If nilai lebih besar dari 60, maka dia akan menjalankan berhasil. Atau bisa kita ganti di sini benar. 70 lebih besar dari 60, benar kan? Nah, maka dia akan menjalankan statement berhasil. Atau nih 70 lebih ini, maka Anda berhasil, Anda lulus. Nah, ini contoh sederhananya seperti ini. Nah, kalau menggunakan else gimana? Kalau if kan, kalau if true dia akan menjalankan statement, kalau false dia akan menuju end. Nah, kalau mau if else dia beda. Di else dia ada statementnya lagi. Jika benar statementnya apa, jika salah statementnya apa, baru dia menuju end. Nah, ini perbedaannya if dengan if else. Jadi else itu ada pilihannya. Nah, pernyataan if else digunakan apabila kita ingin mengeksekusi beberapa pernyataan dengan kondisi true dan pernyataan yang lain dengan kondisi false. Jadi kita membuat kondisi di mana itu ada true dan false. Contohnya seperti ini. Jika if Boolean expression-nya apa, statement, else statement. Jadi ada statement-nya juga di else-nya ini. Tidak seperti if tadi, if hanya if tunggal. Kalau if tunggal, kalau tidak ada pilihan false, maka langsung end. Nah, sedangkan di if else, dia ada pilihan statement-nya. Ini gambarnya seperti ini. True, menuju statement-nya apa. Jika false, dia apa. Terus menuju end. Nah, contohnya seperti ini. Integer nilai 70. Jika 70 lebih besar dari 60, maka Anda berhasil. Else, jika false, misalnya nilainya 50, 50 lebih besar 60 kan itu false. Jika false, maka dia menuju else, maaf Anda gagal. Nah, contohnya seperti itu kalau kita menggunakan if else. Terus ada lagi yang menggunakan if else if. Jadi ada percabangan di dalam percabangan.
Tapi percabangannya ini jika dia salah. Ini contohnya. Pernyataan pada bagian kondisi else dari blok if else dapat menjadi struktur if else yang lain. Kondisi struktur seperti ini mengizinkan kita untuk membuat seleksi persyaratan yang lebih kompleks. Nah, bentuk statementnya seperti ini. If boleh yang expressionnya apa, misalnya true dia akan menjalankan statement ini. Jika false dia akan menjalankan else if lagi. Jika true ini dia akan menjalankan statement langsung menuju and. Jika false dia akan menuju else. Jadi ada percabangan dalam percabangannya lagi. Nah, ini gambarnya seperti ini. Jika true, maka dia akan menjalankan statement langsung and. Nah, jika false, nanti ada pilihannya lagi. False, ada pilihan lagi, ada true, ada false. Jika true, dia menjalankan statement, maka menuju and. Jika false, dia akan menjalankan lagi. Nah, jika false ini bisa kita buat statement lagi. Jika false, kita bisa buatkan true or false lagi pilihan. Nah, itu else if. Jadi kalau kita punya banyak pilihan, kita menggunakan if else if yang banyak. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada nilai grade variabel, tipe datanya double, variabel grade dengan nilai 92. Grade sama lebih besar sama dengan 90. Nah, 92 ini kan lebih besar dari 90, maka dia berhasil, maka nilainya sangat memuaskan. Jika else if, jika misalnya ini 80, kita kasih nilainya sini 80 ya, 80, maka dia akan menjalankan else if. 80 kurang dari 90 dan 80 lebih besar sama dengan 80, maka hasilnya adalah memuaskan. Jika nilainya 50 ini salah, false. 50 kurang dari 90 lebih besar dari 80, salah, maka dia akan menuju lagi else if 50 lebih kecil dari 80 dan 50 lebih besar dan salah, maka dia akan menuju else. Maaf, Anda gagal. Nah, ini contoh dari if else if. Nah, selanjutnya ada lagi switch case. Switch case ini cara lain untuk membuat cabang dengan menggunakan kata kunci switch. Switch mengkonstruksi cabang dengan untuk beberapa kondisi nilai. Nah, bedanya switch dengan if else if ini, dia langsung menyelesaikan codingannya, bukan menyelesaikan programnya. Nah, contohnya seperti ini. Switch ekspresinya sama, dia menggunakan true or false. Pokoknya yang namanya kontrol pemilihan itu pilihannya adalah true or false. Ada case selector, statementnya apa, terus nanti di break. Nah, break ini fungsinya adalah untuk menyelesaikan. Kalau tidak ada break, nanti dia akan menjalankan program selanjutnya. Beda dengan if else. Kalau if jika sudah nilai true, dia langsung selesai. Tapi kalau di switch case, dia harus di break. Ada comment break di sini. Nah, coba lihat di gambarnya kan. Switch case selectornya apa? Block statementnya di break, langsung menuju end. Jika false, dia akan menjalankan selektor selanjutnya. Jika pilihannya true, maka dia akan menjalankan statement, terus di break, sudah diselesaikan, menuju end. Jika jawabannya false, maka dia akan menjalankan selektor selanjutnya. Sampai selektor menuju default. Defaultnya pilihannya ibaratnya seperti else tadi. Pilihan terakhir. Nah, coba kita lihat contohnya kita langsung lihat ke NetBeans-nya ya.
Nah, ini saya akan mencontohkan jika kita menggunakan if. Ini saya hapus ya. Nah, 92 nilainya. 92 lebih besar sama dengan 90. Maka jawabannya adalah sangat memuaskan. Jika ini kita ganti 91, maka tidak ada pilihan. Oh, 91 masih lebih besar ya. 89. Jika PN 89 nanti jawabannya nggak ada. Nah, kan nggak ada yang dijalankan. Karena nggak ada pilihannya. Kalau kita mau kasih pilihan, berarti kita kasih else di sini. Maka jawabannya adalah gagal. Nah, sekarang yang if else if, saya kembalikan ke awal. Nah, kenapa di sini ada 90, grade 90 dan grade 80? Nah, maksudnya fungsi dan di sini adalah nilai antara. Jadi di antara nilai 80 sampai 90. Maka dia akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, jika nilainya 60 antara sampai 80, maka hasilnya adalah belajar lagi. Nah, contoh coba kita kasih nilainya di sini adalah 85. Nah, 85 ini kan kurang dari 90 kan benar. True. Dan 85 lebih besar dari 80. True, maka jawabannya hasilnya sangat memuaskan. Coba kita run. Sangat memuaskan. Hasilnya adalah memuaskan. Nah, kalau dan ini kan seperti logika kemarin, bernilai true jika dia harus true dan true. Ini kan true, ini true. Maka jawabannya adalah true. Nah, coba ini kan 85, ini saya ganti 86. 85 kurang dari 90, benar nggak? Benar. Tapi 85 lebih besar dari 86, salah. Karena nilai antar untuk mendapatkan nilai memuaskan syaratnya adalah nilainya 86 sampai 90. Coba nanti hasilnya adalah belajar lagi. Oh, larinya kan Anda gagal. Oh, karena ini ya. Bentar, 85 kurang dari 80. False. Oh, berarti dia di sininya yang salah. Karena ini dia bernilai false. Di sininya true. Karena ini nilainya adalah 8. Kecuali begini, ini adalah 85 ya. Karena harus sesuai. Nah, maka jawabannya belajar lagi. Tadi kan ini 80 karena di sini nilainya false. Kalau di sini false, di sininya true. Kalau n kan true false, maka jawabannya adalah false. Makanya tidak dijalankan. Nah, ini misalnya sama dengannya saya hapus. Kalau saya ganti 80,
Nah, kalau tidak ada sama dengan, ini kan 80. Berarti di sininya adalah 79. Kalau ini 80, nanti dia akan menjalankannya ke yang belajar lagi kayaknya ya. Loh, malah Anda gagal. Oh iya. Karena di sini dianggap 80 itu kurang dari 80, kecuali kita di sini menggunakan sama dengan. Baru dia belajar lagi. Maka di sini kalau di sini menggunakan 80 tanpa menggunakan sama dengan loh ya. Maka di sini adalah 79. Ini kan 90, berarti di sini 91. Kalau kita tidak menggunakan sama. Kalau menggunakan sama dengan, nilainya yang sama, misalnya ini kan 91. Nih. Di sini kita kasih 91. Maka nanti dia akan menganggap nilainya ini sama, 91 ini lebih besar sama dengan 91. Karena ada sama dengannya. Nah, jawabannya adalah sangat memuaskan. Kalau sama dengannya kita hapus, nanti dia akan larinya adalah ke memuaskan. Anda gagal. Seharusnya ini 90, ini 89. Nah, kalau di sini nilainya 90 lebih kecil dari 89, dia false. Nah, kalau gini nggak bisa ya, nanti dia akan, maaf Anda gagal. Makanya kita menggunakan sama dengan. Jadi logika kita, makanya ada pentingnya logika, kan ada yang lebih besar sama dengan. Makanya ini pentingnya perbedaannya menggunakan sama dengan atau tidak. Nanti hasilnya kan begini, kayak tadi. Nah, 90. Seharusnya kan 90 ini nilainya kan bagus ya. Cuma kalau di cara program kita salah, coba kita lihat. 90 ini lebih besar dan 90 ini dianggap false. Terus di else if-nya 90 kurang dari 989. False kan? Tapi di sini true. Maka jawabannya adalah false. Maka dia ke sini lagi. 90 lebih kecil dari false, tapi di sini true. False true kan, kalau di end false, makanya nanti hasilnya maaf Anda gagal. Nah, jadi kalian harus pintar-pintar bagaimana cara membuat logikanya. Nah, misalnya gini 90. Untuk nilai A kan kalau nggak salah tuh 80 ya. Nah, ini dikasih sama dengan, bisa kalian kasih sama dengan. Misalnya kalau sama dengan di sini bisa kalian kasih 90 juga, 89. Di sini 80. Nah, di sini sama dengan. Jadi jika dia bernilai 80, nah kalau di 89 kira-kira jawabannya apa ya? Ke belajar lagi apa maaf Anda gagal? Atau di sini kita kasih 90. Di sini 80.
maka hasilnya nanti ke memuaskan. Nah, ini cara kerjanya if, else, dan if, else, if. Terus bagaimana dengan, nah ini ada contoh lain lagi. Kita menggunakan input dari keyboard. Jika angkanya lebih besar 85, maka hurufnya A. Jika angkanya lebih besar 60, nilainya B. Lebih besar 35, nilainya C. Lebih besar 15, nilainya D. Di bawah itu, di bawah 15, nilainya E. Misalnya kita tulis 85. Hasilnya B. Karena tidak ada sama dengan. Kalau kita kasih sama dengan 85, nilainya A. Jadi kalau tanpa sama dengan, untuk mendapatkan nilai A, nilainya adalah 86. Berarti untuk mendapatkan nilai B, nilainya harus di bawah 85, di atas 60, di angka 60. Berarti 61 sampai 85. Untuk nilai C berarti nilainya adalah 35 sampai 60. Misalnya kita kasih angka 15, maka nilainya adalah E. Nah, sekarang kita ke switch case. Nah, switch case ini biasanya dipakai seperti pilihan ini. Dia ada pilihan menunya. Biasanya dipakai menu. Silahkan pilih menu, silahkan pilih menu, silahkan pilih menu nomor 1 apa aja. Nah, di sini saya mencontohkan seperti contoh soal, tapi saya menggunakan input dari keyboard menggunakan scanner. Nah, di sini kan ada yang ditampilkan, siapakah nama Presiden Indonesia? Nah, saya run dulu ya. Nah, nanti kan di sini masukkan pilihan. Sini ada string, pilih, scan, next. Nah, karena dia menggunakan string, di sini menggunakan scan next. Atau bisa juga kita pakai menggunakan next line. Tapi scan next juga bisa. Nah, pilih to lowercase. Fungsi to lowercase ini apa? Jadi kalau kita menggunakan A huruf besar, nanti diubah. Kalau kalian nulisnya adalah E di sini, maka tidak terdeteksi. Jawabannya adalah sistem error. Ah, ya kan? Jadi switch case itu dia harus menyesuaikan dengan case-nya. To lower case fungsinya untuk merubah huruf besar menjadi kecil. Nah, kalau ini saya hapus. Nah, ketika saya run, saya kasih huruf besar, dia akan mendeteksi sistem error. Makanya di sini kita kasih to lowercase. Nah, siapakah Presiden pertama Indonesia? Jawabannya adalah A. Misalnya jawabannya A, kan yang benar A. Kita tulis A. Nah, Anda benar. Langsung dia di break, diselesaikan. Coba breaknya saya hapus. Dia akan menjalankan benar dan ada tulisan salah, jawabannya adalah Insinyur Soekarno. Karena tidak ada perintah breaknya. Ini kalau breaknya saya hapus, nih. Akhirnya kan semua jawabannya
sistem operatingnya dijalankan. Nah, itulah fungsinya break. Jadi ketika dia sudah menjalankan ini, sistem langsung di break, diselesaikan. Jadi tanpa menjalankan ini lagi. Nah, jika pilihannya kita milih selain A, misalnya kita pilih jawabannya B, ini kan misalnya pilihannya kita adalah B. Nah, dia akan melewati case A, oh tidak, false. Case B, true, maka dia akan menjalankan ini. Jika kita pilihnya jawabannya C, maka pas di B ini dicek, oh ternyata bukan B, false, dicek lagi di sini di C. Oh jawabannya C benar, maka dia akan menjalankan ini. Jika jawabannya D, diceknya nih case C, oh bukan D, maka dia akan menjalankan ini. Jika tidak ada A, B, C, D di lainnya itu, maka dia akan menjalankan command default. Nah, bisa juga kita menggunakan angka, misalnya ini integer pilih. Nah, scan next scanner ini kan dia menggunakan integer. To lowercase ini hanya untuk string ya. Nah, kalau string kan harus menggunakan tanda petik. Kalau integer ini kan dia berupa angka. Nah, kita bisa juga menggunakan A ini ibaratnya 1, B ini 2, C 3, D ini 4. Kita pilih 1. Nah, maka benar. Jika kita ngisinya adalah huruf, maka dia akan mendeteksi error. Karena yang dibutuhkan itu adalah integer, angka, bukan karakter. Maka di sini ada perintah input mismatch exception, karena tidak sesuai dengan inputan. Karena yang dibutuhkan adalah angka. Nah, kalau kita masukkan angkanya misalnya 7, nah sistem error karena tidak ada di pilihan. Nah, jadi seperti inilah contoh dari switch case. Contoh dari if else, if else, if yang menggunakan inputan dari keyboard, dan juga switch case-nya menggunakan inputan dari keyboard. Nah, ini contoh dari switch case, contoh dari struktur kontrol pemilihan. Ya, semoga kalian bisa memahaminya. Nanti bisa kalian coba juga codingannya. Source nanti di modul saya akan share ke kalian. Nanti kalian bisa belajar di sini ya. Kalau bisa kalian juga belajar di coding. Karena di coding ini lumayan, Java-nya juga lumayan lengkap. Jadi kalian jangan hanya terpaku melihat video saya aja, tapi kalian juga bisa belajar menggunakan dari referensi-referensi yang lain. Nah, kalian cukup belajar sampai, nanti kita akan belajar sampai array. Nah, di sini kan ada nih percabangan. Ya, ini struktur kontrol pemilihan. Bisa kalian coba. Jadi kalian nggak harus belajar menggunakan dari modul saya, juga bisa menggunakan dari referensi yang lain.